Cerita Sam Bankman-Fried dan hancurnya FTX ini kan rumit banget ya. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bedah sistem operasi di balik otaknya buat ngerti gimana seorang jenius bisa membangun sekaligus menghancurkan kerajaannya sendiri. Bayangin deh, ini adalah kata-kata yang keluar dari mulut pendiri kerajaan bisnis miliaran dolar, Sam Bankman-Fried. Nah, untuk jawab pertanyaan itu, kita nggak bisa cuma lihat bisnisnya aja. Kita harus coba masuk ke kepalanya dan pahami sistem operasi yang unik dan pada akhirnya rusak yang dia pakai untuk melihat dunia. Oke, sekarang kita bedah langsung ya sistem operasi yang ada di kepala dia yang ternyata udah dibangun dari beberapa prinsip utama sejak dia kecil. Jadi dari kecil nih, SBF tuh udah punya kesimpulan aneh. Dia ngelihat banyak orang percaya sama Sinterklas dan Tuhan. Dan dari situ dia mikir, wah jangan-jangan semua orang di dunia ini bisa aja salah total soal sesuatu yang sebenarnya udah jelas banget. Filosofi inilah yang jadi semacam kompas moralnya. Gampangnya gini, kalau ngorbanin kebahagiaan satu orang bisa bikin 100 orang lain lebih bahagia, ya itu pilihan yang benar menurut dia. Ini bikin dia ngelihat orang dan semua pilihan hidup lewat kacamata hitung-hitungan yang dingin, bukan pakai perasaan. Dan ini nih bagian paling penting dari sistem operasinya, konsep expected value. Ini tuh cara matematis buat ngambil keputusan. Coba bayangin, lempar koin. Kalau kamu taruhan Rp1.000 buat kemungkinan menang 3.000, expected value-nya positif. Tapi kalau cuma bisa menang 1.500, itu negatif. Nah, SBF itu pakai logika taruhan ini ke semua hal di hidupnya. Terus, gimana sih performa sistem operasi ini di dunia nyata? Ujian besarnya yang pertama datang pas dia wawancara kerja di perusahaan trading super elite, Jane Street Capital. Pas wawancara, dia dikasih game ini. Kamu bayar buat main, terus lempar koin buat menangin duit. Jebakannya, banyak orang pinter pasti bakal buang-buang waktu berharga buat nyari koin yang paling sempurna. Tapi SBF, dengan kalkulasi expected value-nya, mikirnya beda. Cari aja koin yang cukup bagus secepatnya, terus habisin sisa lemparan di koin itu. Jangan cari kesempurnaan, cari keuntungan. Cara pikir inilah yang bikin Jane Street langsung ngerekrut dia. Oke, dengan senjata unik di kepalanya ini, SBF ngelihat dunia kripto yang acak-acakan dan gak efisien itu bukan sebagai resiko, tapi sebagai arena permainan yang paling sempurna. Makanya dia bikin Alameda Research, sebuah firma trading yang tujuannya cuma satu, manfaatin semua celah ini, contohnya kayak perbedaan harga aset kripto di beda negara. Dunia kripto waktu itu tuh bener-bener kayak dunia koboi, Wild West. Seperti kata salah satu pelopor awal ini, kamu bisa aja janjiin sebuah proyek, dapat duitnya, dan kalaupun proyeknya nggak kamu kerjain, ya nggak ada yang bisa ngapa-ngapain. Aneh kan? Dunia yang dasarnya dibangun di atas rasa nggak percaya, malah bikin orang gampang banget ngasih duit segede gaban ke orang asing. Nggak puas cuma trading, langkah dia selanjutnya adalah, ia bikin bursa sendiri, namanya FTX. Dan platform ini dirancang dengan sangat baik sampai berhasil narik modal Ventura miliaran dolar dan tumbuh dengan kecepatan yang gila-gilaan. 2,3 miliar dolar. Itu jumlah duit yang didapat FTX cuma dalam waktu 2 tahun. Dan yang lebih gila lagi, SBF dapat semua itu tanpa ngasih satupun kursi direksi ke investornya. Dia pegang kendali penuh, mutlak. Tapi, ya itu dia, sistem operasi yang super rasional ini punya satu kelemahan fatal. Sistem ini hancur lebur pas dihadapin sama manusia. Dan crash pertama sistemnya ini kejadian di Alameda. Rekan-rekan seniornya di sana ketakutan setengah mati ngelihat SBF gak mau ngurusin siapapun dan gak peduli soal ngelacak duit perusahaan. Akhirnya mereka berantem hebat dan bahkan mencoba buat nendang SBF keluar dari perusahaannya sendiri. Nah, puncaknya itu di hubungan dia yang rumit banget antara cinta dan kerjaan sama CEO Alameda, Caroline Ellison. Semua drama ini bahkan terdokumentasi di memo-memo pribadi yang nunjukin betapa rusaknya sistem mereka dari dalam. Dan di sini, kita bisa lihat contoh paling gamblang gimana sistem operasinya dia bekerja untuk urusan hati. Ini adalah daftar pro dan kontra yang SBF bikin soal hubungannya sama Caroline. Dia nganalisa cinta, emosi, kayak lagi ngerjain soal matematika. Lihat deh, bahkan potensi kehancuran Alameda dia masukin jadi salah satu poin kontranya. Gila kan? Jadi, keruntuhan total FTX ini sebenarnya bukan hal yang ngagetin lagi. Ini tuh hasil yang udah pasti dari celah manusia yang makin lama makin gede dan jadi bencana. Semua yang dibangun bertahun-tahun hancur dalam waktu kurang dari seminggu. Dan pemicunya cuma satu tweet dari saingannya yang langsung ngebongkar semua boroknya.
10,1 miliar dolar. Itu tuh duit nasabah FTX, duit yang harusnya aman. Tapi ternyata diam-diam disalurin ke Alameda Research, dana trading pribadinya, buat dipakai dalam taruhan-taruhan beresiko tinggi. 6 miliar dolar. Setelah semuanya beres, inilah perkiraan lubang di neraca keuangan mereka. Uang nasabah yang, ya udah hilang, lenyap, nggak bakal balik lagi. Pada akhirnya, sistem yang dibangun di atas probabilitas dan angka-angka ini hancur lebur karena satu hal yang nggak bisa dia hitung, kepercayaan. Dia salah baca saingannya, nggak bisa ngatur orang, dan rumah kartu yang dia bangun dari taruhan-taruhan gila, semuanya runtuh seketika. Jadi poin kuncinya di sini adalah, sistem operasi yang bikin SBF jadi miliarder, itu juga sistem yang sama persis yang ngejamin kehancurannya.